Sebenarnya saya merasa tidak perlu menyampaikan apa-apa. Cukup mengatakan, mari kita dukung Monsinyur Valen dengan doa-doa kita, dengan keterlibatan kita. Lalu homilinya bisa selesai. Karena apa? Karena semua sudah terurai di dalam lambang atau logo Monsinyur Valen dengan penjelasan-penjelasannya yang ada pada sampul halaman terakhir buku panduan misa. Meskipun demikian, saya ingin menawarkan renungan sederhana berupa tafsiran saya atas semboyan yang dipilih oleh Monsinyur Valen. Monsinyur Valen mengambil kutipan surat Rasul Paulus kepada Timotius, peliharalah harta yang indah. Artinya, Monsinyur Valen di dalam tugas perutusan sebagai uskup ingin menjalankan apa yang dulu dijalankan oleh Timotius atas saran Rasul Paulus. Tentu di dalam zaman dan konteks yang berbeda-beda. Zamannya Rasul Paulus dan zaman kita sekarang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita berkumpul untuk memberikan dukungan dan doa bagi uskup terpilih Keuskupan Sanggau, Pastor Valentinus Saeng CP, yang akan ditawizkan sebagai uskup. Mari kita mohon agar ia dapat menjadi gembala yang baik, imam yang suci, dan guru yang bijaksana bagi umat Keuskupan Sanggau. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan doa kita selagi kita berkumpul dalam Roh Kudus di hadapan Allah Bapa dan Kristus Sang Gembala baik. Kini kita akan mengikuti upacara penahbisan uskup yang baru. Mari sekarang kita bangkit berdiri untuk memohon kehadiran Roh Kudus dalam upacara suci ini. Bapak Uskup yang mulia, kami umat Keuskupan Sanggau memohon berkenanlah kiranya Bapak Uskup mentahbiskan Pastor Valentinus Saeng CP menjadi Uskup Sanggau. Apakah sudah disetujui dengan surat resmi dari Takhta Suci? Sudah, Bapak Uskup. Hendaknya surat itu dibacakan. Valentinus Saeng CP sebagai uskup oleh Sekretaris Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Michael Andrew Paulowitz. Fransiskus, Uskup Roma, hamba dari segala hamba Allah, kepada putraku yang terkasih Valentinus Saeng, anggota Kongregasi Sengsara Yesus Kristus, yang sampai sekarang menjabat sebagai moderator Rumah Rohani di Malang, yang ditunjuk menjadi Uskup Sanggau, salam dan berkat. Penyelamat kita memilih para rasul dan penerus mereka untuk mengerjakan misteri ilahi. Oleh karena itulah, Dia menunduskan mereka, menangguhkan Roh Kudus kepada mereka, sehingga mereka juga dapat memuliakan Bapa di bumi dan menyelamatkan manusia, agar ia dapat sepenuhnya menolong kebetulan umat beriman Kristus melalui penyelenggaraan ilahi Nia yang menyelamatkan.
Oleh karena itu, kami berpaling kepada kawanan jiwa-jiwa di Sanggau yang setelah pengunduran diri saudara kami yang terhormat Giulio Mencucini kini tidak memiliki gembala mereka. Setelah mempertimbangkan perkara tersebut dengan penuh perhatian, kami memikirkan Anda, putra terkasih, untuk diangkat sebagai uskup dari wilayah gereja yang sama, yang kami ketahui bahwa Anda memelihara hidup rohani Anda dan merupakan seorang ahli dalam ilmu pengetahuan ilahi dan insani. Dengan demikian, setelah mendengarkan nasihat dari dikasteri untuk penginjilan bagi bangsa-bangsa, melalui kepenuhan otoritas apostolik kami, dengan gembira kami mengangkat Anda sebagai uskup Sanggau dan memberikan kepada Anda semua hak dan kewajiban terkait. Anda dapat menerima tabisan episkopal dari seorang uskup Katolik di manapun di luar kota Roma, sambil menaati norma-norma liturgi. Merupakan kewajiban Anda untuk mengucapkan pengakuan iman dan sumpah kesetiaan kepada kami dan para penerus kami seturut norma-norma hukum gerejawi. Kami menghendaki agar Anda memperlihatkan dekret kami ini kepada klerus dan umat keuskupan Anda, yang kepada mereka semua kami menasihatkan agar mereka mengasihi Anda sebagai seorang bapa, mendengarkan Anda sebagai seorang guru, dan menghormati Anda sebagai seorang pelindung, dan agar semuanya bersama-sama memohon kepada Tuhan agar Dia membantu Anda, putra terkasih, sehingga Anda bisa menyempurnakan dengan murah hati kewanan domba yang dipercayakan kepada Anda melalui perantaraan perawan Maria yang terberkati dan melalui sabda dan kasih Kristus yang hidup. Diberikan di Roma, di Lateran, pada tanggal 18 Juni 2022, tahun ke-10 kepausan kami. Franciscus, Paus. Syukur kepada Allah. Monsinyur Valens yang terkasih, bersama-sama dengan keluarga besar Keuskupan Sanggau, bersama-sama dengan para tamu undangan yang datang dari berbagai macam wilayah di Indonesia, bersama-sama dengan keluarga dan keluarga besar Pasionis, bersama-sama dengan para Bapak Uskup dan Administrator, bersama dengan Bapak Nuncio, dan tentu saja bersama dengan yang terkasih Bapak Uskup Giulio Mencucini yang sudah 48 tahun melayani umat di tempat ini, 32 tahun diantaranya sebagai uskup. Dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat kepada Monsinyur Valens atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Suci kepada Monsinyur untuk menjalankan tugas pelayanan bagi Keuskupan Sanggau, untuk berjalan bersama-sama dengan para imam, biarawan, biarawati, awam, pemerintah, komunitas-komunitas iman yang lain, dan tentu saja dengan komunitas-komunitas adat, membangun persekutuan, mengembangkan keterlibatan, dan menjalankan misi Yesus, yaitu menyatakan wajah Allah Sang Kasih.
Saudari-saudaraku yang terkasih, sebenarnya saya merasa tidak perlu menyampaikan apa-apa. Cukup mengatakan, mari kita dukung Monsinyur Valen dengan doa-doa kita, dengan keterlibatan kita. Lalu homilinya bisa selesai. Karena apa? Karena semua sudah terurai di dalam lambang atau logo Monsinyur Valen dengan penjelasan-penjelasannya yang ada pada sampul halaman terakhir buku panduan misa. Meskipun demikian, saya ingin menawarkan renungan sederhana berupa tafsiran saya atas semboyan yang dipilih oleh Monsinyur Valen. Monsinyur Valen mengambil kutipan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, peliharalah harta yang indah. Artinya, Monsinyur Valen di dalam tugas perutusan sebagai uskup ingin menjalankan apa yang dulu dijalankan oleh Timotius atas saran Rasul Paulus. Tentu di dalam zaman dan konteks yang berbeda-beda, zamannya Rasul Paulus dan zaman kita sekarang. Semangatnya adalah menjalankan pesan yang diterima oleh Timotius dari Rasul Paulus. Jadi nanti siapa tahu Monsinyur Valen ini namanya tambah. Jadi Valentinus Timotius Valen. Tidak usah ganti kartu penduduk, Bapak Uskup. Pertanyaannya adalah, seperti apakah yang dibayangkan, yang digambarkan mengenai pribadi Timotius itu di dalam surat-surat Rasul Paulus? Di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengenai Timotius mengatakan begini. Sangat penting kutipan ini, karena tidak ada seorang pun padaku yang seperti dia. Ku itu Paulus, dia itu Timotius, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, mu itu umat. Dengan demikian sangat jelas bahwa Timotius adalah pribadi yang hebat. Tidak ada seorang pun yang lain yang memberi perhatian kepada jemaat seperti Timotius, termasuk Valentinus Timotius itu. Kesungguhan di dalam pelayanan umat masih ditegaskan dengan data ini. Biasanya umat tidak memperhatikan, maka saya beritahu. Dari antara 13 surat yang ditulis oleh Paulus, 6 diantaranya Timotius ikut tanda tangan. Tidak ada yang lain yang ikut tanda tangan kecuali Timotius. Tentu tanda tangan dalam arti yang seluas-luasnya. Saya memahaminya begini. Seperti halnya Timotius bersungguh-sungguh melayani umat, Monsinyur Valen juga ingin melayani umat dengan sungguh-sungguh, umat di Keuskupan Sanggau ini. Kesungguhan untuk melayani ini terungkap di dalam logo. Kalau mau melihat logo di halaman belakang buku panduan itu, pada unsur perisai, pada unsur buah tengkawang, dan pada unsur tempayan atau tajau. Bagi saya itu adalah lambang kesungguhan. Silahkan membaca keterangannya. Sementara itu, Rasul Paulus menyebut Timotius dengan beberapa julukan yang berbeda-beda. Dalam Kisah Para Rasul, Timotius disebut kawan seperjalanan.
Dalam surat kepada jemaat di Roma, ia disebut mitra kerja. Di dalam surat yang pertama kepada orang Korintus, Timotius disebut saudara bagi Paulus dan saudara bagi jemaat. Bahkan di dalam ayat kitab Kisah Para Rasul yang lain, Timotius itu disebut pembantu. Artinya apa? Bagi saya sebutan yang berbeda-beda itu adalah cermin kesiapsediaan untuk menunaikan tugas perutusan apapun, dalam peran apapun, demi kepentingan jemaat. Semangat seperti itu saya baca terungkap di dalam logo Monsinyur Valen dalam gambar roti dan anggur, lambang Ekaristi. Seperti halnya roti Ekaristi yang setiap kali di dalam perayaan Ekaristi diambil, diberkati, dipecah-pecah dan dibagi-bagikan, saya memahami Monsinyur Valen pun bersyukur karena diambil, artinya dipilih. Monsinyur Valen juga yakin akan berkat Tuhan, siap dipecah-pecah agar hidup beliau dapat dibagi-bagikan dengan mengambil peran yang sesuai dengan tuntutan pelayanan. Yang tidak boleh dilewatkan tentu saja adalah simbol dengan huruf JXP, Jesu Kristi Pasio. Karena apa? Karena Monsinyur Valen adalah anggota kongregasi Pasionis. Artinya, beliau mempunyai devosi, kebaktian kepada sengsara Kristus. Sengsara Kristus kita tahu bukan sengsara yang dicari-cari. Kalau mencari kesengsaraan itu namanya sakit. Tetapi sengsara Kristus menjadi pokok kebaktian, karena kesengsaraan Kristus adalah bentuk dari korban demi kasih. Timotius juga diajak oleh Rasul Paulus untuk, saya kutip, menderita. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Tetapi bukan penderitaan yang membuat wajah ini muram, melainkan pengorbanan yang menjadi salah satu sumber kegembiraan, sumber sukacita yang meluap-luap. Saudari-saudaraku yang terkasih, masih banyak yang dapat dikatakan tentang Timotius. Saya akan mengakhiri renungan ini dengan menyampaikan nasihat, bukan nasihat saya kepada Monsinyur Valen, tetapi nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang amat sangat pribadi. Rasul Paulus menulis begini, jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit demi kesehatanmu. Nasihat untuk menjaga kesehatan. Monsinyur Valen yang terkasih, semoga dengan kesehatan yang prima, Monsinyur Valen dapat mengasihi umat dengan sungguh-sungguh dan siap sedia mengambil peran apapun demi pelayanan yang semakin unggul. Kita semua yang ada di sini bersatu dalam hati mendoakan Monsinyur untuk tugas pelayanan ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, kini marilah kita ikuti upacara pentahbisan uskup dengan khidmat. Pastor Valentinus yang terkasih, sejak gereja perdana sudah berlaku suatu peraturan
yang menghendaki agar orang yang akan ditabiskan menjadi uskup ditanya di hadapan umat apakah ia bersedia memelihara iman dan melaksanakan tugas. Dari sebab itu, saudara terkasih, bersediakah saudara dengan bantuan Roh Kudus melaksanakan sampai mati tugas yang dipercayakan oleh para rasul kepada kami dan yang kini akan diserahkan kepada saudara dengan penumpangan tangan? Iya, saya bersedia. Bersediakah saudara untuk selalu dan setia mewartakan Injil? Iya, saya bersedia. Bersediakah saudara memelihara secara murni dan utuh harta iman sesuai tradisi yang dipertahankan dalam gereja selalu dan di mana-mana sejak zaman para rasul? Iya, saya bersedia. Bersediakah saudara membangun tubuh Kristus yakni gerejanya dan tetap tinggal bersatu dengannya bersama para uskup sedunia di bawah pimpinan pengganti Rasul Santo Petrus? Iya, saya bersedia. Bersediakah saudara tetap setia kepada pengganti Rasul Santo Petrus? Iya, saya bersedia. Bersediakah saudara sebagai seorang bapa bersama para imam dan diakon membimbing umat Allah yang kudus dengan penuh kasih sayang pada jalan keselamatan? Iya, saya bersedia. Bersediakah saudara demi nama Tuhan senantiasa berhati lapang dan penuh belas kasih terhadap orang miskin, orang terlantar, dan semua orang yang berkekurangan? Iya, saya bersedia. Sebagai gembala yang baik, mencari domba-domba yang tersesat dan mempersatukan mereka dengan kawanan Tuhan? Iya, saya bersedia. Bersediakah saudara berdoa dengan tak henti-hentinya kepada Allah yang Maha Kuasa bagi umat-Nya yang kudus serta menunaikan tugas sebagai imam agung tanpa cela? Dengan bantuan Allah, saya bersedia. Semoga Allah yang telah memulai karyanya yang baik dalam diri saudara, Ia sendiri pula yang menyelesaikannya. Amin. Litani para kudus, umat dipersilakan berdiri. Ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang berbelas kasih dan Allah segala penghibur, Engkau bersemayam di surga dan memperhatikan seluruh ciptaan, bahkan mengetahui semuanya sebelum dijadikan. Dengan sabda keselamatan, Engkau telah memberikan norma-norma kehidupan dalam gerejamu. Engkau sejak awal mula telah memilih Abraham sebagai bapa orang-orang benar. Engkau telah mengangkat para pemimpin dan imam dan tidak membiarkan kenisahmu tanpa pelayan. Dan sejak awal mula dunia akan dalam orang-orang pilihanmu. Curahkanlah kini kepada orang pilihanmu ini kekuatan yang berasal darimu ya Bapa, Rohmu yang memimpin dan membimbing,
yang telah Engkau berikan kepada putramu terkasih Yesus Kristus, dan olehnya dianugerahkan kitab kepada para rasul yang kudus. Mereka telah membangun gereja di tempat masing-masing sebagai kediaman-Mu yang kudus, demi keagungan dan kemuliaan-Mu sepanjang masa. Ya Bapa, Engkau mengenal hati manusia. Rahmatilah hamba-Mu yang Kau pilih menjadi uskup ini, supaya dia turut menggembalakan umat-Mu yang kudus dan memunaikan imamat agungnya tanpa cela, dengan melayani di Kau siang dan malam, supaya dia membuat wajah-Mu selalu penuh belas kasih dan mempersembahkan kudus-Mu. Anugerahilah dia kekuatan roh imamat agung untuk mengampuni dosa menurut perintah-Mu, supaya dia membagikan karunia-karunia sesuai kehendak-Mu dan menghapus segala ikatan menurut kekuasaan yang Kau berikan kepada para rasul. Semoga dia berkenan kepadamu karena lembut dan murni hati, serta karena amal bakti yang diwujudkan bagaikan persembahan yang harum mewangi. Demikianlah kami mohon dengan pengantaran putramu Yesus Kristus. Melalui dia disampaikan kepadamu kemuliaan, kejayaan, dan kehormatan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pengurapan minyak krisma. Semoga Allah yang memberikan kepada saudara bagian dalam imamat agung Kristus menganugerahkan curahkan rahmat berlimpah dan memenuhi hati saudara dengan berkat rohani yang berlimpah ruah. Penyerahan Alkitab. Terimalah kitab Injil ini dan wartakanlah sabda Allah dengan kesabaran, ketekunan, dan kebijaksanaan. Pemasangan cincin uskup. Bapak yang mulia, sudilah mengenakan cincin ini pada tangan uskup kami yang baru sebagai tanda saling terjalin kesatuan kami dengan uskup kami yang baru. Terimalah cincin ini, lambang kesetiaan dan kesatuan dengan umat yang dipercayakan kepada saudara. Jagalah dan peliharalah mempelai Kristus, yaitu gereja kudus, dengan utuh dan murni. Pengenaan mitra. Bapak yang mulia, sudilah mengenakan mitra ini kepada uskup kami yang baru sebagai lambang pembelaan kebenaran. Terimalah mitra ini. Semoga bersinarlah cahaya kesucian dalam diri saudara, supaya saudara sebagai gembala utama pantas menerima mahkota kemuliaan abadi. Penyerahan tongkat gembala. Bapa yang mulia, sudilah kiranya tongkat kegembalaan ini diterimakan kepada uskup kami yang baru sebagai harta pusaka umatnya. Semoga beliau meneruskan tugas yang telah dimulai oleh para pendahulunya dan membawa kami semua kepada keadilan dan kebenaran dan kepada hidup beriman yang damai sejahtera seperti dahulu Musa mengantar mereka menuju tanah terjanji. Terimalah tongkat ini, lambang tugas kegembalaan. Gembalakanlah seluruh kawanan dengan tekun dan tegas serta penuh pengertian, sebab di tengah-tengah mereka saudara telah dilantik oleh Roh Kudus serta ditempatkan sebagai uskup dalam memimpin gereja Allah di wilayah keuskupan Sanggau ini. Berikutnya, Bapak Uskup baru akan dipandu oleh Uskup Pentabis Utama dan pendamping menuju tahtanya, yaitu Katedra Uskup.
saudara-saudari terkasih, Keuskupan Sanggau ini mempunyai seorang uskup baru yang akan memimpin serta mempersatukan umat pada Kristus, memperhatikan keselamatan serta hidup bersatu sejati sejiwa dalam suka dan duka dengan umat. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan, kita semua dengan gembira menyambut Uskup Valentinus sebagai pemimpin Keuskupan Sanggau. Dengan demikian, uskup baru sudah masuk dalam kolegium para uskup. Silakan para uskup memberi ucapan selamat kepada uskup baru. Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur karena kini Keuskupan Sanggau telah memiliki uskup yang baru, yaitu Monsinyur Valentinus Saeng, sebagai penerus pemegang tongkat kegembalaan umat yang sebelumnya dipegang oleh Monsinyur Giulio Mencucini. Dengan demikian, terjagalah suksesi apostolik yang dijaga gereja sejak semula. Mari kita ungkapkan pujian syukur kita bersama kurban Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ya Tuhan, untuk memperdalam pengabdian kami kepadamu, kami mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini. Semoga apa yang telah Engkau anugerahkan bagi hamba-hambamu yang tak layak ini, dengan murah hati Engkau hantar menuju kepenuhannya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mohon penuhilah dalam diri kami karya penyembuhan belas kasih-Mu. Sempurnakanlah dan peliharalah kami, sehingga dalam segala hal kami selalu menyenangkan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, kini Bapak Uskup baru akan berjalan memberikan berkat perdana bagi kita sekalian. Mari kita tetap berdiri mengikutinya.
akan memberikan berkat dari altar. Yang di atas, karena Monsinyur tidak naik. Saudara-saudari terkasih, kita telah mengikuti bersama tabisan Uskup Baru Keuskupan Sanggau. Kita bersyukur karena perayaan ini telah berlangsung dengan aman dan lancar.